Ngaji Singkat Yuks. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Uzbekistan yang dijajah, tapi kemudian barokahnya para ulama sekarang malah bangkit kebangkitan Islam. Dari sebuah kampung yang kecil tiba-tiba ada anak bernama Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim, nama kakek keempat Al-Mughirah bin Bardisbah. 16 tahun dari Uzbekistan ke Makkah, ke Madinah, lanjut ke negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam itu sudah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong memerdekakan saudara kita di Gaza, Palestina. Setelah dia berkeliling di negeri Syam, dia lanjutkan menyeberang Laut Merah ke Mesir. Dari Mesir kemudian dia kembali 16 tahun. Dia kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah satu kitab yang bernama Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Jumlahnya 707.275 hadis. Yang enggak percaya hitung sendiri. Berapa hafalan dia? Hafiztu sittami'ati alfi hadis. Saya hafal 600.000 hadis. Setelah diseleksi, hadis palsunya 300.000. Kok begitu banyak hadis palsu? Konflik mazhab, konflik akidah. Mereka dulu penipu, pembohong, membuat-buat hadis palsu. Salah satunya Al-Bazinjan Shifa'un min kulli da'. Terung, obat dari segala macam penyakit. Yang buat siapa? Tukang jual terung. Biar supaya terungnya laku. Begitulah mereka lalu diseleksi. Maka Imam Al-Bukhari membuatkan klasifikasinya. Kapan hadis itu baru disebut dengan hadis sahih? Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua adalah rawi, rawinya seorang yang adil, menjauhi dosa besar, menjaga diri dari dosa kecil, dan menjaga muru'ah. Makanya jangan menyebarkan satu mazhab yang berbeda di tengah komunitas kita ini bermazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Saya ikut mazhab Syafi'i ya karena guru-guru saya mazhab Syafi'i. Dulu kita kalau daftar itu namanya mesti rubai, tulis 4. Abdus Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mesti 4 nama. Makanya siapa yang nggak tahu namanya cari-cari sekarang. Jangan sampai buat nama Abdul Somad bin Tabung Gas. Lalu kemudian mazhab, suruh pilih mazhab. Pilih karena kita dari Indonesia, pilih mazhab Syafi'i. Tapi ada teman saya dari Jawa Timur, dia pilih mazhab Hanafi. Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik dan jurnalistik. Sekarang dia jadi kiai, jadi ustaz. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa pilih mazhab Hanafi? Bukunya tipis-tipis. Itu alasan dia. Karena dia lihat Syafi'i tebal, Hanafi ahlur ra'i, dia pilih Hanafi. Dan kata dia, saya di pondok kan udah belajar Syafi'i, mendingan kita belajar Hanafi. Kita kan penasaran guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap tahu, tetap paham, bisa menjelaskan. Bapak-bapak polisi, Kapolsek, Babin Kamtipmas, ini perbedaan mazhab Bapak mesti tahu juga. Karena kalau enggak nanti terjadi perselisihan, konflik antar masyarakat, antara menantu dengan mertua. Kenapa? Gara-gara salaman. Habis wudu salaman, kata menantunya batal, kata mertuanya enggak batal. Maka kalau Bapak ngerti, Bapak tinggal simpel saja. Menurut mazhab Hanafi enggak batal. Kenapa? Karena makna aula mastumun nisa, maknanya mohon maaf al-jima. Kalau jima baru batal. Kalau hanya bersentuhan enggak batal, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, bersentuhan kalau ada syahwat batal. Kalau enggak ada syahwat, ya enggak batal. Mazhab Syafi'i, ada syahwat, enggak ada syahwat, batal. Tadi kamu sentuhan dengan istri kamu? Iya. Kok kamu enggak ngulang wudhu? Ya saya enggak ada syahwat. Saya dengan istri saya enggak bersahwat, justru dengan istri orang. Astagfirullah. Mohon maaf kayak keceplosan. Ini enggak layak ngomong di depan anak-anak.
Makanya kalau ngomong pakai teks. Ustadz, Imam Malik nggak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena Imam Malik punya murid. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ada Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Kufah. Imam Syafi'i nggak bertemu dengan Imam Sufyan Sufyan Ats-Tsauri, tapi beliau berguru kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, wahai Syafi'i, ilmumu sudah cukup dengan saya, carilah guru yang lebih hebat dari saya. Begitu ulama dulu, dia lihat muridnya punya potensi kelebihan, cari guru lebih hebat dari saya. Bukan seperti orang sekarang, kamu mesti belajar sampai mati dengan saya. Kalau kiai tidak berlapang dada, nggak mungkin saya bisa ngomong di sini di depan santri. Dibukakan pintu, tidak hanya sekedar pintu jalan, tapi juga pintu tempat makan. Kenapa Ustadz Somad subuh kemarin kami lihat menggelegar ceramahnya? Karena makan dulu. Di tempat lain habis ceramah baru makan. Tapi di Nahdlatul Ta'limiyah makan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, carilah guru yang lebih hebat. Imam Malik berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Imam Syafi'i dari kota Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sana dia ketemu dengan gubernur Madinah. Wahai gubernur Madinah, ya, saya ingin ketemu dengan Imam Malik bin Anas. Apa kata gubernur Madinah? Menghadapi bukit Uhud dan memindahkan bukit Uhud lebih ringan bagiku daripada berhadapan dengan Malik bin Anas. Begitulah haibah wibawa ulama zaman dulu, kehormatan dan kemuliaannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga haibah ini, insya Allah. Lalu kemudian, tapi kan engkau yang meminta, aku bawakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pelayannya. Apakah Imam Malik ada? Imam Malik ada. Sampaikan ada tamu. Lalu kemudian pelayannya masuk ke dalam. Wahai Imam Malik bin Anas, ya, ada tamu di depan. Siapa dia? Gubernur beserta seorang laki-laki. Ingin apa? Ingin ketemu. Sampaikan kepada mereka, kalau mau belajar dengan saya, baca dan khatamkan dulu kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab hadis yang paling tua sampai kita ke hari ini adalah kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah. Lalu kemudian pembantunya keluar. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik, kamu baca dulu kitab Muwatta, nanti kalau sudah baca nyambung baru belajar ke Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Imam Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Begitulah mereka dulu. Sekarang ceramah kita dipotong orang, ceramah kita diedit orang, dibenturkan. Dan yang ngejek, yang ngonter kita itu, jangankan mau baca kitab. Apa itu? Iqra 5. Jangan berdebat di medsos. Kenapa? Seperti menguras air laut yang tidak pernah kering. Setelah kita berdebat, pas kita cek akunnya, ternyata akun bodong, fake account. Mereka tidak jantan, mereka banci. Kalau memang betul mau berdebat, maka bertemulah dengan orang yang nyata. Mendebat, mengejek. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Begitulah ulama dulu. Begitu hormatnya. Setelah selesai, apa kata Imam Malik bin Anas? Ini ada beberapa keping uang emas. Uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. Alhamdulillah Ustadz, anak saya yang pertama namanya dinar, yang kedua namanya dirham, yang ketiga dolar, yang terakhir perempuan siapa? Rupiah. Ini ada beberapa keping uang emas. Wahai Syafi'i, pergilah engkau menuntut ilmu, belajar. Itulah kenapa ulama dulu dihormati, ditakzimi. Kenapa? Karena mereka jud tasud, jud
tasud. Kalau kamu dermawan, kamu akan memimpin. Kalau kamu dermawan, kamu akan dihormati dan dimuliakan. Dan bukan ini hanya at-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.